Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, yang bisa membuat kita gagal di dalam perjalanan kita, sudah tidak jadi pemenang, itu adalah sekali lagi, karena kita ini seringkali tidak memahami ajaran yang sesungguhnya. Ya. Hari-hari ini saya ulang lagi, pengikut-pengikut setan, ajaran-ajaran setan itu bertebaran di mana-mana. Pengikut-pengikut Nikolaus ini juga sekarang banyak. Kalau saudara lihat di dunia ini, aduh, mengerikan orang-orang yang bersandar kepada ajaran-ajaran pemenang-pemenang duniawi itu. Ajaran-ajaran pengikut Nikolaus. Kelihatan Kristen, tapi sesungguhnya mereka sudah tidak lagi berdiri di atas kebenaran. Kelihatan pendeta, tapi sesungguhnya mereka tidak lagi menjunjung tinggi firman Allah. Kelihatan mereka buka gereja, tapi mereka tidak berdiri di atas landasan kebenaran. Ini saya ngomong apa adanya, saudara. Jadi kita jangan mata buta secara rohani. Kalau tidak, potong akan terseret. Kotong pikir sama semua. Kotong pikir iko semua sama. Padahal sekali lagi tidak demikian. Nah, menarik sekali saudaraku. Kita belajar dari jemaat Efesus. Rasul pun mereka tidak mau tahu. Jangankan pendeta. Rasul saja mereka coba. Ini rasul benaran atau tidak? Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Mengajak kita untuk memperhatikan kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang pertama ya sampai dengan ayat yang ke-7, kita akan membacakan teks firman Tuhan ini bersahut-sahutan. Saya akan membaca lebih dulu ayat yang pertama atau ayat ganjil, lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Kita bergantian atau bersahut-sahutan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdosa. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau mencuci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca Wahyu pasal 2 dan pasal 3, kita menemukan bagaimana Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itu menyatakan firman-Nya secara khusus kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, saudaraku, isi surat yang disampaikan kepada 7 sidang jemaat ini atau firman yang disampaikan kepada 7 sidang jemaat ini isinya berbeda-beda. Ada teguran, ada pujian, ada yang pujian saja, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, itu kita temukan di dalam teks Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga itu. Namun saudara, yang menarik ya, di balik dari isi surat yang berbeda-beda itu, isi teguran, isi pujian di dalamnya yang tadi saya sebutkan, ada satu kalimat yang tidak pernah tidak diucapkan. Atau ada satu kalimat yang terus disampaikan, baik itu di Efesus, baik itu di Smyrna, baik itu di Sardis, baik itu di Laodikia, Philadelphia, Tiatira. Saudaraku, ini kalimat yang tidak pernah Tuhan tidak sampaikan. Nah, mari kita lihat apakah kalimat itu. Dikatakan begini, ayat 7. Itu adalah kalimat yang diulang di semua sidang jemaat. Dikatakan begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang,
Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Itu diulang semua jemaat, ya. Di tempat-tempat yang lain selain Efesus pun Tuhan bilang sama. Lalu kemudian kalimat yang kedua yang juga terdapat di dalam semua bagian dari penyampaian itu adalah barang siapa menang. Barang siapa menang, barang siapa menang. Itu diulang-ulang di seluruh sidang jemaat. Ini artinya, ini menjadi poin penting. Atau ini menjadi intisari. Ini menjadi maksud dan tujuan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada jemaat-jemaat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi tujuan Tuhan itu bukan hanya sekedar memuji, menyatakan teguran, saudaraku. Tapi dibalik daripada pujian, dibalik daripada teguran-teguran yang Tuhan sampaikan kepada 7 sidang jemaat, Dia mau mereka mendengarkan, mereka meresponi, mereka menaruh perhatian. Dan setelah itu, ayat yang tadi saya bacakan, mereka mengalami yang namanya kemenangan lepas kemenangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti kita juga hari ini, ya, jemaat yang ada di Bolok, jemaat yang ada di Oipura, jemaat yang ada di Kupang, jemaat yang ada di Alor, dan seterusnya. Waktu saudara dan saya kita mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hambanya, yang Tuhan bicarakan lewat hamba-hambanya, itu tidak lain, saudaraku, memang juga berisi teguran dan pujian, ya. Berisi teguran-teguran dan pujian-pujian. Tapi apa maksud Tuhan menyampaikan teguran dan pujian itu? Dia maksudkan adalah supaya kita juga meresponi seperti yang Dia nyatakan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil itu. Dia mau kita bertelinga, mendengarkan, dan setelah itu kita mengalami yang namanya kemenangan. Itu kuncinya. Makanya saudara, kemarin dalam ibadah minggu kita sudah membahas tentang bagaimana kita harus lebih dari pemenang di tahun 2025 ini, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena memang Tuhan menghendaki kita tidak boleh kalah. Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang. Tuhan menjadikan saudara dan saya sekali lagi orang-orang yang menang. Nah, kemauan Tuhan itu bukan baru, saudaraku, Tuhan ungkapkan di dalam Roma pasal 8 ayat 37 itu. Dan juga sekarang dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, ayat yang seterusnya yang nanti kita temukan di jemaat-jemaat yang lain, bahwa kita disuruh menang, menang, menang. Tapi memang status atau predikat menang itu sejak awal Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, memang Dia mau manusia mengalami kemenangan dan bukan kekalahan. Saya mau bacakan ayat ini. Kejadian pasal yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia bilang begini sama kita, ya, ayat 28, ya, saudaraku. Allah, ayat 27 dulu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Kalau sampai situ belum ada kita temukan kemenangan. Tapi nanti kita lihat ini. Taklukkanlah, berkuasalah. Itu kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa manusia atau orang-orang yang diciptakan Tuhan, yang di dalam kemuliaan Tuhan, yang serupa dan segambar dengan Allah, itu adalah orang-orang yang menaklukkan. Orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang disebut memiliki predikat pemenang. Itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, biar masalah berat di ini tahun 2025, biar tantangan berat di ini tahun 2025, biar persoalan berat ada di tahun 2025, saya ulang lagi, kita semua tidak boleh menjadi orang yang kalah. Tapi kita semua harus menjadi orang-orang yang disebut pemenang-pemenang. Ada amin? Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki buat kita semua gerejanya. Nah, kembali kepada teks kita Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7 secara khusus. Waktu saudaraku kita membaca teks ini, dan tadi saya katakan bahwa jemaat diminta untuk respon. Nah, kalau ketika jemaat respon dan kemudian mereka mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini, maka mereka pasti akan mengalami kemenangan. Nah, ayat yang tadi kita baca, kalimat barang siapa menang, itu adalah kalimat terakhir
Artinya ending dari sejumlah penjelasan atau sejumlah pemberitahuan yang Allah sampaikan atau firman Tuhan nyatakan kepada jemaat di Efesus. Ini menjadi kunci kemenangan. Ini yang membuat saudara dan saya bisa melihat kemenangan. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang kedua, saya mulai dengan pembacaan ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saya mau menggarisbawahi atau memberitahu kepada kita beberapa kalimat penting saja lebih dulu, yang menjadi dasar daripada pernyataan saya tentang bagaimana orang bisa mengalami kemenangan. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini pujian. Jeripayamu, saudaraku, ketekunanmu. Menarik itu. Lalu ayat 3, engkau tetap sabar dan menderita, engkau tidak mengenal lelah. Saudara, rupanya Tuhan itu menyoroti pekerjaan dari jemaat yang ada di Efesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang ada di Efesus ini, Tuhan mendapati mereka punya pekerjaan yang luar biasa, ya saudara. Mereka bekerja bukan bekerja main-main, mereka bekerja secara all out, mereka bekerja betul-betul secara total, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan ini menjadi suatu pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat Efesus. Tuhan angkat jempol, atau Tuhan salut, Tuhan senang dengan mereka punya cara kerja, cara pelayanan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama renungkan pada kesempatan diberkati ini. Bahwa begini, orang-orang yang menang itu dilihat dari cara kerjanya. Orang-orang yang menang itu Tuhan lihat dari cara kerjanya, cara pelayanannya, cara, saudaraku, bagaimana dia melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu Tuhan pilih, Tuhan lihat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, mereka bekerja seperti apa? Tadi dikatakan jeripayamu. Kata jeripaya itu dalam teks bahasa asli Alkitab, itu lebih tepat mereka bekerja keras, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi untuk soal pelayanan itu mereka tidak setengah-setengah. Mereka betul-betul banting tulang kerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Efesus itu adalah kota terbesar di Asia Kecil pada waktu itu. Kalau kita sekarang di Indonesia, maka ini adalah Jakarta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini kota metropolitan, kota yang menjadi basis daripada semua orang datang ke tempat itu, ya. Kota yang sangat, saudaraku, berkembang secara baik pada masa waktu Paulus melayani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan Paulus melihat ketika dia dalam pelayanan itu, dia menaruh benih-benih. Kalau kita membaca surat Efesus dan kita sedang membahas surat 1 Timotius, 2 Timotius, saudaraku, itu jemaat Efesus yang menerima surat itu. Jadi Paulus ini hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke sana untuk melakukan suatu penginjilan, bahkan juga mendidik, mengajar jemaat yang ada di sana untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ternyata itu memberikan dampak, hasil yang sangat signifikan bagi pertumbuhan jemaat yang ada di Efesus. Mereka betul-betul menjadi orang yang tidak tanggung-tanggung untuk soal pekerjaan Tuhan. Untuk soal pelayanan mereka habis-habisan. Mereka betul-betul all out. Mereka total sekali untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan, sekali lagi, di dalam Efesus, dalam Wahyu pasal 2 ini, kita temukan Tuhan puji mereka. Tuhan puji mereka soal bagaimana mereka ada di dalam pekerjaan Tuhan. Ada dalam penderitaan sekalipun mereka tidak pernah mundur. Mereka tekun dikatakan. Mereka sabar di sana. Mereka tidak pernah capek untuk bekerja bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Spirit ini yang saya mau kita semua miliki, saudaraku, sebagai orang-orang menang, ya.
Orang-orang yang disebut pemenang-pemenang itu punya ciri yang tidak pernah lelah di dalam melayani Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah kendor semangatnya di dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah mengeluh, ya bersungut-sungut di dalam melayani Tuhan. Itulah yang disebut dengan pemenang-pemenang. Ada amin? Jadi tahun 2025 ini saya berharap kita semua ya, saudaraku, mari kita kerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau kerja keras untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jenisnya, kita tidak usah lihat jenisnya, kita tidak usah lihat bentuknya, tapi lihat apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, semangat ini yang kita harus miliki. Kalau saudara dan saya miliki semangat ini, maka saya ulang lagi, kita sedang membuktikan kepada Tuhan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sedang ada sebagai pemenang-pemenang, yang tampil sebagai pemenang-pemenang, dan itu predikat yang ada pada kita. Kita tidak menyerah, kita tidak mengalah, kita tidak mundur, sekalipun saya ulang lagi, ada begitu banyak persoalan, tantangan yang ada di depan kita. Mengingat apa yang disampaikan kepada kita di dalam doa puasa, Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 25 tentang bagaimana Rasul Paulus ketika dalam pekerjaan Tuhan, dia menghadapi banyak sekali penderitaan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita melihat bahwa Paulus pernah berkata, istirahat tahan? Atau Paulus berkata, saya mundur dulu karena masalah terlalu banyak, tantangan terlalu banyak? Tidak pernah. Paulus begitu militan, dia banting tulang kerja keras untuk pelayanan Tuhan. Seperti yang dikhotbahkan kepada kita semua. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena segala perkara dia tanggung di dalam Tuhan. Dia ciri pemenang sejati. Dan ciri pemenang sejati itu yang juga harus menjadi ciri kita semua. Di tahun 2025 ini, kita maju mengerjakan segala sesuatu dengan total untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu spirit yang kita tidak boleh lupakan, ya. Kalau kita lakukan itu, sekali lagi Tuhan sedang lihat kita sebagai orang-orang yang disebut pemenang-pemenang. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa temukan dari hal ini tentang pemenang, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yang kedua, kita menemukan di dalam teks ini, saudara, dikatakan tadi ayat yang kedua, kalimat yang saya mau garis bawahi yang kedua ini adalah, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah ini saudara, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Wah, ini jemaat ini terlalu luar biasa ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ayat 3 di sana dikatakan kepada kita, bukan ayat 3, ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Saudara, jadi ada dua pergerakan kemenangan di jemaat Efesus. Nikolaus itu artinya juga pemenang. Pemenang bangsa-bangsa, dari kata Niko dan Laos. Saudara, Laos itu artinya bangsa-bangsa, Niko itu artinya pemenang atau penakluk. Jadi saudara, ada pengikut-pengikut pemenang-pemenang yang lain yang ada di jemaat Efesus. Tetapi rupanya mereka pemenang-pemenang jasmani. Mereka bukan pemenang-pemenang rohani. Secara jasmani mereka mungkin hebat. Secara jasmani mereka ada satu kelompok yang luar biasa. Tapi ini kelompok yang tidak takut Tuhan. Kalau kita belajar sejarah tentang pengikut Nikolaus, itu mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala, tukang bersina. Pokoknya hidup tidak karu-karuan, tidak jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang dan berfirman kepada jemaat yang ada di Efesus, Tuhan puji mereka. Kenapa? Karena mereka memberi ciri yang berbeda. Mereka tidak masuk pada kelompok pengikut-pengikut Nikolaus. Bahkan mereka sangat selektif, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka tidak main-main. Kalau ada orang yang kompromi dengan dosa, orang-orang jahat tadi dikatakan, mereka tidak sabar. Mereka tuh cepat sekali emosi, saudara, secara rohani. Maksudnya secara rohani, bukan emosi jasmani, saudara.
Mereka mengklaim orang-orang yang disebut rasul, tapi sebenarnya bukan rasul. Mereka buktikan semua, mereka bongkar semua orang-orang itu. Saudara, ini jemaat yang luar biasa ini. Ya. Nah, kalau jemaat ini bisa sedemikian, itu berarti jemaat Efesus ini orang-orang yang punya pemahaman doktrin atau ajaran firman Tuhan itu begitu kuat. Sampai mereka bisa tahu ini rasul benar, rasul palsu. Mereka tahu, saudaraku, ini pengikut Nikolaus dan ini bukan. Wah, itu hanya orang-orang yang betul-betul mereka belajar sungguh-sungguh firman Allah. Mereka betul-betul mengerti ajaran Tuhan. Baru mereka bisa lakukan itu. Sebab kalau tidak, saudara bisa bayangkan, pengajaran Nikolaus pada waktu itu mempengaruhi banyak orang. Banyak orang sudah mulai terpengaruh di Efesus dan ikut Nikolaus. Saudara yang terkasih. Tapi jemaat Efesus sebagian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka tertanam di dalam ajaran yang sungguh. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita yang bisa membuat kita gagal di dalam perjalanan kita, sudah tidak jadi pemenang, itu adalah sekali lagi karena kita ini seringkali tidak memahami ajaran yang sesungguhnya. Ya. Hari-hari ini saya ulang lagi, pengikut-pengikut setan, ajaran-ajaran setan itu bertebaran di mana-mana. Pengikut-pengikut Nikolaus ini juga sekarang banyak. Kalau saudara lihat di dunia ini, aduh, mengerikan orang-orang yang bersandar kepada ajaran-ajaran pemenang-pemenang duniawi itu. Ajaran-ajaran pengikut Nikolaus. Kelihatan Kristen, tapi sesungguhnya mereka sudah tidak lagi berdiri di atas kebenaran. Kelihatan pendeta, tapi sesungguhnya mereka tidak lagi menjunjung tinggi firman Allah. Kelihatan mereka buka gereja, tapi mereka tidak berdiri di atas landasan kebenaran. Ini saya ngomong apa adanya. Saudara, jadi kita jangan mata buta secara rohani. Kalau tidak, potong akan terseret. Kotong pikir sama semua. Kotong pikir ikut semua sama. Padahal sekali lagi tidak demikian. Nah, menarik sekali saudaraku. Kita belajar dari jemaat Efesus. Rasul pun mereka tidak mau tahu. Jangankan pendeta. Rasul saja mereka coba. Ini rasul benaran atau tidak? Saudara yang terkasih, kemarin ya, saya scroll TikTok, lalu saya temukan satu pendeta. Kita semua kenal pendeta Yandri Manobe. Dia bilang, dia waktu khotbah itu kalau saya tidak salah di Kalimantan. Dia bilang, saya tidak tahu di Kalimantan tapi kami di NTT masih banyak pendeta-pendeta yang masih mabok laru. Ya, lalu dia tanya, di sini ada kok, ya saudara. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata ada pendeta-pendeta yang sekali lagi ini kita masih omong soal halal moral saja, sudah tidak hidup dalam kebenaran. Hari Minggu saya masih singgung, saudaraku, orang yang curhat dengan dia pun keadaan gembala karena model seperti itu. Belum ajaran. Jumat yang lalu Sabtu saya singgah di salah satu rumah hamba Tuhan GSJA, saudara, badan pengurus daerah kita. Karena saya ada beberapa keperluan yang saya mau bicarakan, saudaraku, seputaran tentang kaum pria. Maka saya singgah. Lalu kemudian beliau cerita, bilang, Bapak, ini deretan kami sini nih, gereja ada 18 gereja, cuma satu deret tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu deret itu gereja ini, gereja itu, gereja ini, gereja itu. Semua ada habis gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, satu deret itu dia pun jalan mungkin dari Raja Wali sampai di Mangga 3. Itu ada 18 gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan luasnya seberapa ya, cuma segitu doang. Tapi gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mesti waspada. Hari-hari ini orang buka gereja di Kupang ini gampang sekali. Orang bisa buka gereja dengan sangat mudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulangi lagi. Sebagai orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, ingat, kita harus punya fondasi doktrin yang jelas. Hari-hari ini sekali lagi, gampang banyak orang bisa memalsukan kekristenan. Dan banyak orang bisa masuk ke dalam perangkap ajaran Nikolaus itu. Ajaran yang mengaku bahwa itu pengikut Kristus, tapi sebenarnya bukan. Hati-hati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka belajar firman itu sangat penting, ya. Belajar kebenaran itu sangat penting. Belajar Alkitab itu sangat penting, saudaraku.
Karena tanpa doktrin kita tidak akan bisa bertahan. Kita tidak mungkin jadi pemenang. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali ketika Tuhan bicara kepada seluruh sidang jemaat, ya, dia berkata barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh, baru dia bilang barang siapa menang. Kenapa? Sebab tanpa menerima perkataan firman, tanpa terima ajaran Alkitab, maka tidak mungkin orang bisa mengalami kemenangan. Semua akan runtuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, cintailah kebenaran. Ya, cintailah firman Tuhan. Apa-apa jangan gampang terima. Karena dia sebut nama Yesus, kita pikir itu betul. Padahal sekali lagi bisa jadi ajaran yang melenceng dari kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sebut gereja, kita pikir, betul, dia sama-sama kita pembagian. Padahal sekali lagi, ajaran yang diajarkan bukan lagi doktrin-doktrin Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sebut dia pendeta, tapi khotbah-khotbah yang disampaikan bukan lagi ajaran-ajaran firman Tuhan yang mendasar. Maka sekali lagi kita mesti berani seperti jemaat Efesus menolak semuanya itu, bukan karena kita anggap diri kita suci, bukan karena kita anggap diri kita lebih benar, tapi sekali lagi karena kita tahu kebenaran yang sesungguhnya yang menjadi dasar atas kehidupan kita sekalian. Ada amin? Saya berharap jemaat yang ada di GSJ Aglo semakin hari semakin mengerti firman lebih dalam. Semakin, saudara, mesti tambah hari tambah dewasa. Lihat ini, Ibrani pasal yang kelima. Maka saudara akan jadi pemenang itu. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12. Saya bacakan ini ayat. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Itu ayat bilang. Artinya orang kalau semakin lama dengar firman itu, dia pun peningkatan pengajaran akan firman itu semakin mendalam. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini penulis Ibrani sindir orang-orang yang menerima surat Ibrani. Heran sekali. Kamu dari sudut waktu seharusnya sudah jadi guru semua. Tapi ternyata kamu masih perlu lagi ajaran-ajaran pokok. Masih perlu lagi susu, bukan makanan keras. Aduh. Ini Kristen begini, ini Kristen primitif. Ya, saudara. Orang sampai bulan dia masih di bumi terus. Ya. Pikiran kita sekali lagi harus semakin hari dikendalikan oleh firman Allah. Ya. Sangat disayangkan, saudara. Kemarin selesai ibadah, masih cerita-cerita dengan pemain keyboard, saudara yang terkasih yang kita minta datang main di gereja. Ya. Dia bilang, Bapak saya pun anak sakit, lalu ada yang datang berdoa. Ya. Saya bilang, bagaimana? Dia berdoa begini, dia bilang begini sama beta. Bapak, ini lupu anak sakit ini karena apa? Karena seharusnya lupu anak ini lahir laki-laki bukan perempuan. Tapi lahir perempuan makanya sakit-sakit terus. Saya dalam hati, hai, yang cetak ini jenis kelamin ini siapa? Ya, saudara yang terkasih dalam, ya, yang cetak jenis kelamin ini siapa? Kita memang manusia kepengen anak laki-laki, anak perempuan. Tapi yang cetak jenis kelamin kan tua di atas. Lu mau berdoa makrara riu, mau berlutut sampai tanah lubang, menangis sampai air mata darah, minta laki-laki. Kalau bab tua kasih perempuan mau bilang apa? Begitu ini anak sakit, dia bilang salah. Sebenarnya anak mesti lahir laki-laki, bukan perempuan. Berarti dia ganti Tuhan Allah. Ini setan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat. Nah itu saya ulang lagi. Ada di mana? Ya di sini. Di kitab NTT ini. Yang model-model begitu. Saudara yang terkasih, tapi saya ulang ke orang suka-suka yang begitu tuh, tahu ya, aneh bin ajaib. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang ini gila-gila mengong banyak. Dua, ini saudaraku terjadi di kampusnya istri saya lagi kuliah online. Ya, saudara. Ini dua pasang suami istri. Satu pergi gereja di lain, satu pergi gereja di lain. Suami gereja lain, istri pergi gereja di lain. Istri pulang datang bawa pengajaran dari depung pendeta bilang, Bapak, menurut Bapak gembala saya itu, Yesus itu dalam keadaan manusia itu dia ada hawa nafsu. Sehingga dia itu sebenarnya dia itu bisa bersetubuh dengan Maria. Ini otak sugila mengong. Dia pun bilang tidak. Yesus itu adalah Tuhan Allah. Ya saudara. Dia pun istri tidak bilang, tidak bisa. Beta pun Bapak Gembala bilang.
Betapun Bapak Gembala bilang, tidak, itu Yesus, itu manusia. Karena ada manusia, dia punya jenis kelamin, maka dia pasti punya hawa nafsu. Kalau dia punya hawa nafsu, berarti dia juga pasti bersetubuh. Mengong sekali. Saudara, tapi karena Bapak Gembala omong, ini namanya jemaat. Dia sudah terima ya mentah-mentah. Jemaat yang tidak lagi berdasar kepada doktrin ajaran Alkitab, ya sudah dia soa mentah-mentah. Pulang datang bakalai dengan suami di rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh, sayang sekali. Momen-momen seperti ini, saudara, momentum-momentum akhir zaman ini kita mesti hati-hati. Desember yang lalu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, ini terjadi. Yang saya pernah omong di mimbar di gereja juga. Ya. Dia pulang datang, dia marah, dia pu suami. Dia pulang datang, dia bakal bukan dia pu suami, dia pu istri. Ya, dia pulang datang, dia bakalai dan dia pu istri, dia bakalai dan dia pu istri. Saudaraku, lalu dia dipanggil tim doa datang. Tim doa bilang berdoa. Kenapa? Dia tanya. Beta heran, beta ini sekarang emosi tidak terkontrol. Setiap kali pulang beta marah bepu istri. Tiap kali pulang beta marah beta pu istri. Mama tolong doa dulu, kira-kira ada apa. Begitu doa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ini tim pelihat bilang begini, oh ternyata kuntilanak sudah datang kau tidur dan lu. Makanya lu mulai benci dan lu pu istri. Lu lebih mulai sayang dengan kuntilanak. Ya sudah. Hei, aneh-aneh saja. Sudah. Maka ini tim doa bilang, mari kita ambil garam, kita siram keliling rumah. Supaya kuntilanak pergi. Supaya hatimu damai kembali bersama istrimu. Kan aneh, saudara. Kalau kuntilanak itu kelihatan, ya masih mendingan. Ini kuntilanaknya tidak kelihatan. Masa selingkuh dengan yang tidak kelihatan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kan aneh bin ajaib. Ya, tapi dia juga percaya, ini manusia ini percaya. Itu malam, saudara yang terkasih, saya dan istri bilang begini, kita ini buang-buang waktu dengar cerita putar balik, omong kosong yang tidak jelas. Ya, kami cerita hanya urus kuntilanak itu sampai jam 12 malam, saudara bayangkan itu. Ya, saya ulang, ini orang-orang yang sekali lagi tidak dengar firman, ajaran Alkitab ini. Tidak sungguh-sungguh, maka kena bodoh tiap hari. Saudara, belum lagi kalau itu pelihat dong minta doi. Aduh, sayang sekali. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua lewat ini firman, ajak kita semua belajar sungguh-sungguh dari Efesus ya. Jangan gampang ya. Sekalipun dia bilang dia rasul, dia pendeta, dia hamba Tuhan, tapi kalau ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan, minggir sana. Get out. Berangkat lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus berani ambil sikap begitu. Itu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau jadi pemenang. Ya. Jadi itu poin kedua penting buat kita semua di tahun 2025. Belajar firman sungguh-sungguh. Jangan main gila. Ya saudara. Pulang baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan rutin. Ya. Dengar firman dengan sungguh-sungguh. Maka saudara akan lihat. Saudara tidak akan gampang dikalahkan oleh apapun. Sebab dunia semakin berakhir, maka ajaran sesat akan tambah banyak. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya ada satu yang tidak dilakukan oleh jemaat Efesus ini. Yang saya mau bagikan buat kita semua. Yaitu tentang kasih. Ya. Efesus Wahyu pasal yang kedua. Kembali ayat yang keempat, saudaraku. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini yang tidak ada pada jemaat ini. Saudara, ini yang buat mereka mau menang tapi akhirnya kalah. Makanya Tuhan bilang cepat, bangkit, berdiri, bertobat, kembali kepada kasih mula-mula. Sebab kalau tidak, aku datang dan aku ambil kekidian itu dari kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu menjadi penting. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya sudah bilang mereka kerjanya luar biasa. Banting tulang luar biasa. Belajar firman luar biasa, tapi kasih tidak ada, itu menjadi hampa. Itu menjadi kosong, itu menjadi sia-sia. Nah, kalau kita bicara soal kasih, itu ada 3, saudaraku. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Ingat baik-baik itu. Ya. Jadi ingat, ini 3 kasih ini tidak bisa tidak. Kasih kepada Tuhan Allah nomor 1. Kasih kepada sesama nomor 2. Dan kasih kepada diri sendiri. Itu tidak bisa tidak. Saudaraku. Yang bunuh diri itu kan tidak mengasihi diri. Saudaraku. Ya. Kalau dia mengasihi dia pun diri, dia tidak bunuh diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Mengasihi diri sendiri itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri. Saudara yang terkasih. Makanya kalau kita periksa di dokter, dokter bilang, lu darah tinggi, jadi makan daging hati-hati. Jangan bilang, dalam nama Yesus, semua beres. Tidak bisa. Lu tidak mengasihi diri. Lu tidak mengasihi diri. Saudara, itu voe dia nama. Jangan. Saudara, kita mesti mengasihi diri. Jangankan omong makan. Ada hujan begini, saudara. Kita mesti mengasihi diri. Jangan dalam nama Yesus saya tabrak saja. Jangan pakai payung, pakai mantel. Itu penting. Sebab sekali lagi, kalau tidak kita sakit, Tuhan bilang kita bodoh karena kita tidak mengasihi kita pun diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya saya ulang. Misalnya ada orang datang mau bunuh kita, masa kita sorong kita pun diri? Bunuhlah, tidak apa-apa. Tidak mungkin, nah. Saya mengasihi saya pun diri, menghina. Anda lihat ada tabuhan lebah lagi, saudaraku, di jalan misalnya. Di situ dia berteberangan penuh. Saudaraku, Anda jangan bilang, saya berdoa dalam nama Yesus dan saya akan langgar. Itu bodoh. Tidak mengasihi diri. Anda pilih sangat mati, kata orang di sana. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kita mesti mengasihi kita pun diri. Tuhan ajar itu, saudaraku. Ya. Kasihilah dirimu sendiri. Itu kata firman Tuhan. Ya. Jadi jangan kita tidak mengasihi kita pun diri. Saudara, tadi ini siang ini, saudara. Saya lihat itu di Facebook. Tidak tahu terjadi di mana. Mereka unggah lagi, padahal sudah ada larangan dari polisi bahwa tidak boleh mengunggah kasus bunuh diri lagi. Ya. Tapi tadi saya lihat itu yang diunggah bukan main-main, satu keluarga bunuh diri massal. Mulai dari bapak, anak sampai cucu. Loh, ada 5 orang kok. Gantung diri semua ada satu ruangan. Saya pikir-pikirin cara bunuh diri karena mana ya? Mungkin naik di tali langsung 1, 2, 3. Makali. Bodoh-bodoh tuh saudara. 5 orang aneh. Yang paling kecil umur 11 tahun. Cucunya itu. Aduh Tuhan Yesus. Saya lihat saudara yang terkasih. Kenapa? Karena orang sudah tidak mulai mengasihi diri sendiri. Tidak mengasihi diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang tidak ada di jemaat ini. Efesus. Tuhan marah. Lu pun doktrin bagus. Ya. Lu kerja semangat pelayanan, tapi kasih mana? Kasih itu penting. Nanti bulan Februari itu kita bahas khusus kasih. Love is true. Love, cinta adalah kebenaran. Saya mau bahas soal itu. Soal kebenaran, kasih yang benar, cinta yang betul-betul benar, bukan kasih yang harba biruk juga, saudara. Ya, ini penting dalam hidup kekristenan itu. Makanya kan Yesus datang kasih itu kasih buat kita. Supaya kita miliki itu kasih. Sebab kalau tidak ada kasih, habis saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Maka 2025 ini saya ulang lagi. Semua kita harus menang. Tapi ingat, kasih itu tidak boleh tidak. Kita belajar firman bagus-bagus. Tapi kalau kasih tidak ada, ancur. Saudara yang terkasih. Kasih itu mendasari segala sesuatu. Orang kalau tambah belajar firman, kasihnya semakin benar. Harusnya itu. Tapi ini jemaat agak aneh. Semakin belajar firman, kasih hilang. Waduh, itu berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kiranya Tuhan tolong kita. Saya tidak bahas panjang lebar soal kasih. Karena saya bilang nanti bulan Februari ini, mulai hari Minggu, kita akan bahas seputaran kasih secara total, secara tuntas, saudara, di dalam Alkitab. Dan kiranya akan menolong kita semua untuk benar-benar di tahun 2025 ini kita jadi orang-orang menang. Tuhan Yesus berkati kita. Satu pujian kita.